Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Bagaimana kabar saudara di hari Minggu penuh dengan sukacita ini? Di tanggal 25 Mei tahun 2025, kami berharap kita sekalian diberikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera, sehingga setiap kita dipersiapkan untuk belajar dan mendengarkan dengan sungguh kebenaran firman Tuhan. Khotbah kali ini akan mengangkat satu judul yang menarik, yakni Laksana Biji Mata Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-32, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman ini, kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kami boleh bersama-sama duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami di tengah segala kesibukan kami, kejenuhan kami. Kami mau merendahkan hati karena kami percaya kebenaran firman-Mu adalah terang, pelita bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersandung melangkah bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan isi hati-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya tertarik dengan ayat yang membahas soal biji mata ya. Karena saking tertariknya, jadi saya coba search di dalam Alkitab elektronik ya. Saya mendapati bahwa ayat Alkitab yang membahas tentang biji mata itu cuma ada 4 ayat ya, dan semuanya ada di dalam Perjanjian Lama. Dan salah satu ayatnya sudah kita baca tadi. Biasanya orang akan suka menggunakan ayat di dalam Zakaria 2. Ya, ayat Zakaria 2 ya, daripada saudara penasaran, mari kita lihat dulu lah ayat Zakaria 2 yang berkata, sebentar. Zakaria 2 ayat 8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nah, saudaraku ya, yang sangat disayangkan dari kebanyakan ayat firman Tuhan itu ialah semua ayat firman Tuhan itu seperti dicomot ya, menjadi katanya ayat mutiara. Dicomot terus dijadikan ayat mutiara, terus dijadikan suatu ayat untuk mengklaim janji Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau berkata di sini, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Namun saudara lupa bahwa ayat firman Tuhan itu sebenarnya jangan dicomot satu ayat doang, saudaraku ya. Maksudnya, hello, kita hari ini adalah imamat terjemahan. Artinya, jangan cuma mencomot satu ayat dan saudara akan kehilangan konteksnya. Kita adalah imamat yang kontekstual, jemaat yang kontekstual. Baca firman Tuhan itu harus melihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Kalau boleh bacanya dalam satu kesatuan yang masih ada hubungannya lah. Satu perikop misalnya, atau satu paragraf seperti itu. Sehingga saudara tidak kehilangan maknanya ya. Ayat yang ini jangan lantas dicomot dan menjadikannya suatu klaim, karena ada ceritanya ayat ini. Saudara ya, yang dari Zakaria ini tidak bisa kita sembarangan mengklaim seperti itu saja, saudara ya. Memang kalau saya baca dari pembacaan kita di dalam Ulangan 32 tadi, ini memang suatu
ungkapan isi hati Tuhan sebenarnya yang menarik bagi umatnya, yang ditulis oleh Nabi Musa, saudaraku ya. Kitab Ulangan kan salah satu dari 5 kitab Taurat Musa, saudara ya. Jadi itu ditulis oleh Musa, bukan turun dari sorga, saudaraku ya. Sekali lagi itu ditulis oleh Musa dalam hikmat dan pewahyuan ilahi. Jadi di sini ada isi hati Tuhan sebenarnya terhadap umat Israel. Ya, Ulangan 32 tadi ya. Ayat 9 dan 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ini menarik sekali ya. Karena kalau kita membaca keseluruhan atau kepada konteksnya, ini sedang menceritakan bagaimana kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih bangsa itu. Bagaimana kesabaran Tuhan, kesetiaan Tuhan dengan janjinya. Ini indah loh, isi hati Tuhan tuh indah sekali kalau saudara baca sungguh-sungguh. Ketika Sang Maha Tinggi ayat yang ke-8 membagi-bagikan milik pusakanya kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak manusia, ia lalu menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Yakub tuh adalah leluhurnya Israel ya. Nama Yakub sendiri diubah menjadi Israel ya. Setelah Yakub bergulat dengan Tuhan, ceritanya seperti itu. Memang kalau saudara baca kisah Yakub ini ya, dia adalah pribadi yang badung, nakal ya. Dia menipu abangnya, saudara ya, demi mendapatkan hak kesulungan. Itu salah memang, tetapi Yakub sendiri mengalami proses dalam sepanjang hidupnya. Ketika ia menipu orang tuanya, ia menipu abangnya, ia pun ditipu oleh mertuanya, saudara, si Labannya. Jadi ya, apa yang kamu tabur ya kamu akan tuai. Inilah kehidupan kita sebenarnya, nggak ada orang yang sempurna. Siapapun saudara, apapun backgroundmu, apapun masa lalumu, engkau mungkin saja salah, karena perjalanan kita atau proses perjalanan kita di dalam Tuhan itu adalah a lifetime journey, perjalanan seumur hidup. Ketika saudara jatuh ya jangan lantas ngomong nasi udah jadi bubur. Jatuh ya bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau saudara sudah meninggalkan Tuhan ya sadar, tinggalkan kesalahanmu selagi masih ada kesempatan. Yakub pun diproses oleh Tuhan. Dari dia mencuri hak kesulungan, dia memang beroleh hak kesulungan, dia begitu menghargai hak kesulungan, tapi dia juga harus menjalani proses di mana ia harus menuai akibat dari ya kebadungannya itu, menipu bapaknya, menipu kakaknya. Walaupun sebenarnya yang salah juga tetap Esau, menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Demi nafsunya dia rela menjual hak kesulungannya, berkat yang utama itu. Akhirnya Yakub memang dipilih oleh Tuhan karena perjanjiannya. Yakub ini bandel gak, saudaraku? Bandel, nakal, penipu dia. Tapi kalau Tuhan mau memilih dia, ini namanya kasih anugerah. Saya juga kadang bingung ya. Ya, saya tuh bingung ya. Itu kata stand up komedian banyak kali ya, ngomong memulai beat-beatnya. Saya juga bingung kenapa Tuhan memilih pribadi seperti Yakub ini menjadi umat kepunyaannya. Yakub tuh leluhurnya Israel, sekali lagi ya. Dari Yakub ada 12 suku. Nah, saudara boleh sebut suku-sukunya dari Ruben sampai akhirnya yang terakhir tuh Benyamin, saudaraku ya. 2 terakhir dari anak yang dicintai Yakub ya, Rahel. Ya 10 lainnya tuh dari istrinya yang pertama Lea, kemudian juga dari budak-budak istrinya, seperti itu ya, hamba-hamba dari istrinya ya, pelayan-pelayan istrinya. Jadi nggak langsung dari keturunan istrinya, tapi dianggap karena mereka budak maka tuh dianggap anaknya, seperti itu. Ya ini kenyataannya memang, saudaraku ya. Kenyataan di dalam Alkitab ditulis bahwa Yakub punya banyak istri, tetapi tidak pernah orang Kristen, kita nih orang percaya, diajarkan untuk punya banyak istri. Itu nggak pernah. Nggak pernah dari cerita Alkitab tuh adalah sebuah legalisasi untuk kita punya banyak istri. Saya juga membaca Alkitab yang banyak kali mengajarkan jangan banyak istri, jangan punya lebih daripada 1 istri. Dikhususkan untuk raja-raja pula kan, supaya jangan hatinya mendua. Nah kenyataannya istri Salomo itu 1000.
700 istri 300 gundik. Apakah itu jadi saran untuk punya istri banyak? Enggak, saudara. Semua kisah di dalam Alkitab itu semuanya ada pelajarannya. Daud punya istri lebih dari satu. Kalau nggak salah 5 atau 6. Tapi ada efeknya, ada akibatnya. Semuanya membuat anak-anaknya saling ribut, bertempur, rebutan kekuasaan. Ya lebih daripada itu, kasih sayangnya pun akan terpecah-pecah. Sulit, saudaraku. Saya tidak pernah menyarankan saudara berpoligami. Walaupun ada contoh di Alkitab mengenai Raja Daud, Abraham, Yakub yang punya istri lebih daripada satu. Tapi di dalam kekristenan, saya garis bawahi ya, tidak pernah diajarkan berpoligami. Tidak dianjurkan, walaupun ada yang seperti itu. Tapi saudara juga lihat loh, masalahnya dalam keluarga Daud. Kita diajar, punya istri lebih daripada satu akan menimbulkan masalah. Bahkan masalah rumah tangga yang pelik sekali. Ya, Yesus berkata, dia mengutip ayat perjanjian lama ya, di dalam Kejadian, seorang anak akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, tentu bersatu dengan istri itu kan dua ya, dua menjadi satu. Kemudian Yesus berkata bahwa apa yang disatukan Allah, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saudara garis bawahi ini, saudara ya, bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dia mengasihi Yakub seperti biji matanya. Kita sah-sah saja mengklaim kebenaran firman ini ya, karena memang kenyataannya kita ini orang percaya yang perjanjiannya lebih kuat daripada Yakub. Kalau Yakub itu kan perjanjiannya tuh dari perjanjian Tuhan dan Abraham. Kesetiaan Tuhan dengan Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub. Ya, perjanjian Tuhan dengan keturunan Yakub atau Israel itu ditandai dengan yang namanya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini secara resmi, saudaraku, adalah ikatan perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Itu eksklusif. Di dalam setiap tulisan dari 5 kitab Taurat itu selalu dikatakan bahwa ketentuan ini, aturan ini hanya bagi bangsa Israel. Makanya dalam perjanjian baru, ketika Yesus sudah mati dan bangkit, membatalkan sekaligus juga hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, ya. Kalaupun tidak dibatalkan, misalnya nih ya, katakanlah hukum Taurat itu nggak berlaku bagi orang-orang di luar Israel, saudaraku. Jadi itu sebabnya kenapa orang Kristen tidak menuruti aturan-aturan dalam hukum Taurat seperti mengharamkan makan babi lah, makan yang tidak bersisik dan sebagainya. Ya, bagi orang Kristen kita hidup di bawah kasih karunia, di bawah anugerah Tuhan, bukan pada hukum-hukum yang tertulis seperti hukum Taurat, saudaraku ya. Karena Tuhan menulis hukum itu di dalam loh hati kita. Ya. Kita ini biji mata Tuhan, iya. Tapi konteks dari ayat itu mengajarkan satu hal. Saudara hargai itu. Saudara adalah biji mata Tuhan yang dijagainya sepenuh hatinya. Sama seperti kita. Biji mata kita tentu kita jagai banget kan. Dengan sepenuh hati. Tidak boleh kena debu. Kalau kena debu sakit biasanya, saudara ya. Pasti kita berusaha untuk mengeluarkan benda-benda asing di mata kita. Kalau sulit biasanya kita pakai tetes mata. Ya, ketika mata kita lagi kena yang namanya virus, entah apapun itu yang membuat jadi merah, kita biasanya akan segera mengobatinya. Karena mata merah, mata sakit tentu juga tidak enak bagi aktivitas kita ya. Poinnya ialah kita dijagai dengan sempurna oleh Tuhan. Masalahnya sekarang kita banyak kali nggak menyadari kalau kita ini dijagai oleh Tuhan. Kita banyak protes sama Tuhan. Ingat ya, perlindungan Tuhan itu satu bagian. Tapi ada bagian lainnya, saudara. Jangan lupa bahwa Ia adalah Tuhan yang seperti Bapak kita, seperti orang tua kita yang mendewasakan kita, mendidik kita. Maka mengikuti Tuhan tuh nggak bisa yang namanya berpikir bahwa kehidupan mengikuti Tuhan tuh mulus-mulus enak-enak terus. Bagi saya mulus-mulus yang enak-enak terus itu justru anak-anak manja. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa anak yang dikasih itu akan disesah dan dihajar oleh Tuhan. Maka saya ya
berpikir kadang-kala, kenapa Tuhan ya aku ikut Tuhan kok rasanya kayak gak seperti orang-orang di luar sana. Kok rasanya kok jadi banyak proses, banyak pelajaran iman, banyak didikan, banyak pendewasaan. Tapi setelah saya renungkan, oh ya betul ya, saya diperlakukan Tuhan bukan sebagai anak-anak gampang, tetapi sebagai anak-anak yang dikasihi, yang disayangi ya. Ketika saya salah dihajar, ketika saya malas dididik oleh Tuhan, dibina oleh Tuhan, seperti itulah anak kesayangan, anak yang dikasihi. Kalau anak manja ya dibiari aja. Kalau misalnya anak orang bandel ya itu kan anak orang, ngapain saya ngurus ya saudaraku ya. Kalau anak saya ya saya harus didik supaya apa? Supaya kedepannya dia nggak manja, dia nggak kaget dengan kehidupan nyata. Makanya dari sekarang, dari ketika ia masih kecil pun saya tanamkan kepada anak saya bahwa ada nilai-nilai yang harus saya tanamkan, terutama nilai-nilai dengan pendisiplinan, supaya dia tidak kaget dengan kehidupan yang keras ini, saudaraku ya. Banyak orang tua kan cuma ngasih duit, ngasih harta benda, ngasih materi, tapi lupa ngasih didikan buat anaknya. Jadi ketika anaknya besar jadi kurang ajar, jadi gak punya empati, jadi gak sopan sama orang lain. Kenapa ya? Minus didikan. Semuanya kayaknya diwakilkan dengan uang aja. Dikira bahwa uang semata yang diperlukan oleh anak. Enggak. Belayan, kasih sayang, didikan utamanya ya, pendisiplinan dan sebagainya. Ya. Jadi kita adalah biji mata Tuhan, tapi perhatikan ini, hargai itu. Perhatikan kehidupan saudara, selidiki. Jangan kecewa dengan Tuhan. Bersyukur kalau saudara masih diproses. Kok kehidupanku gak semulus yang lain ya, kayaknya yang lain tuh cepat kaya, dapat warisan dari orang tuanya, bisa beli mobil, bisa beli rumah mewah. Lah ngapain saudara iri? Kasih penyertaan Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Kalau mau iri-irian ya orang harusnya iri dengan kita dong. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, saudara berdoa, saudara didengar langsung oleh Tuhan. Yang lain ya didengar juga sih ya. Tapi banyak kali juga orang malas untuk berdoa karena mereka sudah merasa bahwa aku sudah punya ini, ngapain berdoa. Aku sudah punya karir yang bagus kok. Realistis aja, kerja aja baik-baik, dapat uang banyak. Nah, saudaraku bersyukur. Sudah diajar untuk selalu menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari lewat kebenaran firman ini kita memperhatikanlah diri kita masing-masing. Konteksnya ialah kita memang biji mata Tuhan. Tapi dengan cara begitu, kita tetap tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Tahu tetap punya iman kepada Tuhan. Jangan meninggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Banyak orang yang ketika masa susah ingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika sudah mulai mendapatkan jabatan, kenyamanan mulai kompromi dan merasa bahwa itu semua karena aku, bukan karena Tuhan. Saya banyak kali sedih melihat ini, tapi ini sebuah fakta kenyataannya. Saudara, mari setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan aja sudah setia sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, demi supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di keabadian, masa saudara meninggalkan Dia demi kesenangan saudara? Mari kita berbenah, mari kita bertobat di hadapan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kembali kepadanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat dan segala kebaikan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara hidup kami. Engkau menjagai kami, memagari kami oleh kasih setia-Mu. Sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyerahkan segala kerinduan, harapan, cita-cita kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk didikan proses-Mu Tuhan. Kami percaya kami biji mata-Mu yang Kau jagai, Kau lindungi. Karena kami percaya juga kami adalah anak yang Kau kasih, Kau sayangi. Sehingga Kau didik, Kau disiplinkan, Kau dewasakan setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau memegang teguh iman kami, tidak
dengan perasaan kami, tidak dengan kekecewaan kami, tapi kami tetap memandang kepada Tuhan dan percaya Tuhan terlalu mengasihi kami. Dan kami pun harus belajar setia dalam panggilan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.